berjumpa kembali di siang hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita hadirkan Tuhan dalam doa, dan saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Kak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Silakan dulu. Baik Pak, akan mengabsen kehadiran kalian pada siang hari ini. Alfred Tunai, Ada Pak. Amelia Dersi Tunai, Andrea. Pada pelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang lingkaran. Sebelum kita melihat materi tentang lingkaran, materi ini pernah kita belajar di tingkat sekolah dasar, tepatnya di kelas 5 SD. Untuk itu satu dua pertanyaan dari Pak Guru. Siapa yang bisa berikan contoh? Yang bisa berikan contoh kepada kita benda-benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk lingkaran. Siapa yang bisa? Almarako coba. Almarako bilang bola. Kelereng. Kelereng. Donat. Ya? Kamu buat? Ban. Ban. Ban apa? Motor. Ban motor. Siapa lagi? Masih banyak benda-benda yang berbentuk lingkaran yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jam dinding. Jam dinding. Masih ada? Atau hanya itu saja? Misalkan Pak Guru kasih contoh, misalkan uang koin, ada koin 500, ada 1000, ada 200, itu satu contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Tidak salah di SD, materi lingkaran yang dipelajari di SD itu, di situ ada unsur-unsur pada lingkaran. Jadi materi yang kita pelajari pada pagi hari ini menjelang siang, tujuan pembelajarannya itu setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model program basic learning, peserta didik diharapkan mampu menentukan unsur-unsur lingkaran. Yang berikut, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan unsur-unsur lingkaran dengan benar. Dan itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Metode pembelajaran yang kita gunakan pada materi ini tadi sudah disampaikan, yaitu metode program basic learning, di mana nanti di saat proses pembelajaran nanti Pak Guru akan tayangkan materi tentang bagaimana menentukan unsur-unsur dari lingkaran. Terus nanti Pak Guru akan membagi kalian dalam kelompok untuk berdiskusi. Setelah itu menyelesaikan soal yang ada pada LKPD. Setelah menyelesaikan soal yang ada pada LKPD, nanti kita presentasi per kelompok. Pak Guru sudah siapkan video, diperhatikan baik-baik video materi kita tentang menentukan
unsur-unsur lingkaran. Baik. Tadi kita sudah sama-sama menyimak, terus melihat, menonton video yang ditampilkan. Tadi itu ada lingkaran, terus bagaimana kita menentukan titik pusat. Titik pusat itu pengertiannya apa? Tadi kan kita sudah lihat ya, toh? Kita sama-sama lihat. Tadi ada videonya. Itu satu dua pertanyaan. Kira-kira dari video yang kita nonton itu, siapa yang belum paham bisa ditanyakan. Semua sudah paham? Sudah. Nah, jadi kalau begitu Pak Guru yang tanya, kalau kamu tidak mau, kamu semua sudah paham, mungkin siapa yang bisa sebutkan untuk kita unsur-unsur apa saja yang terdapat pada sebuah lingkaran? Kita mulai dari nona yang di depan, coba. Satu itu apa? Titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran. Yang kedua? Jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Yang ketiga, Madato? Diameter lingkaran. Diameter lingkaran. Yang berikut? Unsur lingkaran. Unsur lingkaran. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekarang Pak Guru akan bagi dalam kelompok untuk kita berdiskusi. Terus kita menyelesaikan soal yang ada pada LKPD. Setelah itu kita presentasi dan nanti ada tugas individu yang nanti Pak Guru akan kasih, terus kita langsung jawab. Hasilnya nanti dikumpulkan untuk Pak Guru ambil sebagai nilai pengetahuan dari aspek pengetahuan. Sudah? Sudah. Nah, duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah kita bagikan dari pertemuan kita sebelumnya. Silakan.
kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1. Salah satu bangun datar terbentuk dari kumpulan beberapa titik yang jaraknya sama dengan titik pusat tersebut, yaitu B. Lingkaran. 2. Perhatikan unsur-unsur bangun datar berikut ini. A. Diameter. B. Busur. C. Diagonal. D. Sisi sejajar. E. Juri. Unsur yang sesuai dengan unsur lingkaran adalah C, A, B, E. Yang berikut adalah nomor 3. AB pada gambar di atas menunjukkan unsur lingkaran adalah D, tali busur. 4. Berikut yang merupakan jari-jari lingkaran berdasarkan gambar di atas adalah B, A, F, E, F, D. Pada gambar di atas, bagian yang diarsir menunjukkan C, apotema. 6. Garis lingkungan yang menghubungkan antara dua titik pada sebuah lingkaran disebut D, diameter. Nomor 7. Panjang diameter lingkaran adalah C, 2 panjang jari-jari. 8. Sebuah juring lingkaran dibatasi oleh C, 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran. Nomor 9. Pernyataan di bawah ini yang benar, yaitu adalah C, titik pusat pada lingkaran lebih dari 1. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut ini. Waktu menunjukkan pukul jam 12.00. Jarum pada jam tersebut menunjukkan unsur lingkaran adalah A, jari-jari. Sekian dan terima kasih. Jadi untuk presentasi dari kelompok 4, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Yang berikut kesempatan untuk kelompok yang terakhir, kelompok 5. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok kelima akan mendiskusikan hasil pekerjaan kami. Yang pertama, salah satu bangun datar yang terbentuk dari kumpulan beberapa titik yang jarak sama dengan titik pusat tertentu, yaitu B, lingkaran. Nomor 2. Perhatikan unsur-unsur bangun datar berikut ini. A. Diameter. B. Busur. C. Diagonal. D. Sisi sejajar. E. Juri. Unsur yang sesuai dengan unsur lingkaran adalah C, A, B, E. Nomor 3. AB pada gambar di atas menunjukkan unsur lingkaran D, tali busur. Berikut yang merupakan jari-jari lingkaran berdasarkan gambar di atas adalah D, A, AF, EF, BE. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, bagian yang diarsir menunjukkan D, juri. 6. Garis lengkung yang menghubungkan antara dua titik pada sebuah lingkaran disebut C, jari-jari. 7. Panjang diameter lingkaran adalah C, 2 panjang jari-jari. 8. Sebuah juring lingkaran dibatasi oleh D, 2 jari-jari dan 2 busur lingkaran. 9. Pernyataan di bawah ini yang benar, yaitu A. Panjang jari-jari yaitu 2 kali panjang diameter. 10. Perhatikan gambar berikut ini. Waktu menunjukkan pukul 12.00. Jarum pada jam tersebut menunjukkan unsur lingkaran. Jawabannya C, apotema. Sekian dan terima kasih. Dari kelompok yang terakhir sudah mempresentasikan hasil kerja atau hasil diskusi kelompok. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin dari jawaban dari kelompok 5 ada yang salah, mungkin bisa ditanyakan untuk diperbaiki. Ada atau tidak? Ada. Coba dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1 bertanya untuk kelompok terakhir untuk nomor 6. Garis lengkung yang berhubungan antara dua titik pada sebuah lingkaran disebut adalah
disebut harus aku. Bukan jari-jari. Jadi kita tepuk tangan dulu. Waktu kita perjelas dia punya pertanyaan, sehingga dari kelompok 5 dia bisa jawab. Nomor 6. Tadi dia bilang garis lengkung yang menghubungkan antara dua titik pada sebuah lingkaran disebut titik. Tadi jawaban pertama apa? Jadi garis lengkung di keterangan gambar, tadi gambar itu terus ada di punya keterangan, ya toh? Garis lengkung mengerti atau tidak garis lengkung? Yang begini kan garis lengkung, ya toh? Ya. Dari garis lengkung ini bukan jari-jari. Berarti jawaban yang tadi nomor 6 untuk kelompok ini pasti salah. Tinggal diperbaiki. Jadi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang pertama. Yang berikut mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, silakan. Dari kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 5 yang berkaitan dengan nomor 9. Pernyataan ini yang benar yaitu B. Jarak titik pusat ke semua titik lingkaran sama. Bukan A. Panjang jari-jari yaitu 2 kali panjang diameter. Dari kelompok 3 menanggapi hasil kerja diskusi dari kelompok 5 bahwa jawaban pada nomor 9 itu salah. Alasannya salah bahwa di situ panjang jari-jari, ya atau tadi? Ya. Bilangnya panjang jari-jari itu 2 kali panjang diameter. Itu yang salah. Kalau dia punya jawaban kita balik diameter adalah 2 kali panjang jari-jari, berarti itu benar. Berarti sudah 2 yang salah. Jawaban yang benar itu di opsi D, bahwa itu dilihat dari pengertian lingkaran. Coba satu yang bisa jelaskan untuk kita pengertian lingkaran supaya kelompok coba ini dia tahu, coba kelompok ini dia tahu tapi jawab salah. Lingkaran merupakan kumpulan titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu sudut. Jadi itu pengertian pada lingkaran. Dari ada kelompok 5 sudah bernomor. Kalau sudah tidak ada, coba kamu lihat di buku cetak Mandiri Matematika di halaman 103. Sudah? Di halaman 103 di situ ada unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Di situ ada nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nomor 1 sampai nomor 5. Kita langsung jawab, bisa? Bisa. Coba nomor 1.
daerah yang diarsir pada gambar berikut disebut titik-titik. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Coba. Jadi daerah yang diarsir pada gambar nomor 1 disebut daerah. Nomor 2, garis OD disebut titik-titik. Silakan Ki. Garis OD disebut dengan garis apotema. Nomor 3, daerah yang diarsir pada gambar di atas disebut titik-titik. Coba ini. Disebut busur. Benar atau salah? Salah ya toh? Ya. Coba ini. Juring. Disebut dengan juring lingkaran. Nomor 3. Sekarang nomor 4. Tali busur ditunjukkan oleh titik-titik. Tali busur. Coba yang belakang. Di situ jawabannya AB. Kita lihat. Di situ dia bilang tali busur. Benar atau salah? Coba ini Stefania. Ya, Stefania bilang benar. Coba ini Mali. Benar atau salah? Salah. Mali bilang salah. COD. Jadi jawaban yang benar itu lihat baik-baik di situ. Tali busur ditunjukkan oleh tali busur. Ya, Mali. B, dia tidak. Jangan terkait dia gambar, jawab. Jangan terkait. AC. Di sini ada AC, ada AB, ada OD. Kita lihat satu-satu. Coba kita jangan terkait. Kita lihat AC. AC itu disebut dengan busur. Itu busur lingkaran. Sedangkan OA, lihat di situ OA. OA itu disebut dengan garis OA itu. Garis OA. Ya. Garis OA. Itu disebut garis. Yang berikut OD. OD di situ disebut dengan garis apotema. Garis AB disebut dengan itu unsur-unsur lingkaran. Materi kita hari ini kita dapat menentukan unsur-unsur lingkaran, terus kita dapat menjelaskan unsur-unsur dari lingkaran. Dari pertemuan kita pertama, mulai dari pengertian lingkaran sampai dengan tadi ada beberapa contoh langsung kita jawab. Mungkin dari kalian sampai bisa membuatkan kita kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita lalui pada siang hari ini. Siapa yang bisa? Kalau tidak ada, dari di situ yang pertama kesimpulannya bahwa lingkaran itu adalah kumpulan. Siapa yang bisa sambung? Kumpulan titik-titik pada sebuah lingkaran yang berjarak itu pengertian lingkaran. Dari kesimpulannya ada pengertian lingkaran. Terus unsur-unsur, siapa yang bisa sebutkan unsur kita? Ini di samping Mali. Yang pertama, unsur-unsur lingkaran. Apotema. Yang berikut. Jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Yang berikut lagi. Lingkaran.
busur lingkaran, diameter lingkaran, diameter lingkaran, pusat lingkaran, pusat lingkaran, Dari usul diameter lingkaran cari pusat lingkaran, beres, jore. Nah, jadi kesimpulannya itu ada pengertian tadi, terus ada unsur-unsur lingkaran, yaitu ada 8 unsur ya. ya, 8 unsur. Nah, yang berikut, tugas rumah. PR untuk sampai di rumah nanti kamu kerja. Coba lihat di halaman di halaman 119. Di situ ada latihan soal. Sudah? Nah, coba kamu jawab. Di situ ada soal nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi soalnya ada 3 nomor. Nah, sebelum kita tutup, sebelum kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini, coba kamu tulis di kertas. Kamu tulis di kertas. Coba kamu tulis dari kamu ya. Maksudnya selalu proses pembelajaran berlangsung, mulai dari awal sampai dengan akhir. Tulis di situ yang pertama, kamu mengerti dengan materi yang sudah dipelajari atau tidak. Masing-masing tulis, terus kumpul supaya saya lihat. Nanti tulis nama, kumpul kasih saya supaya saya lihat. Misalkan jawabannya banyak bilang belum, berarti kita harus ubah cara, ubah metode. Kalau jawaban di situ bilang kami sudah paham, kami mengerti, berarti kita tingkatkan lagi metode yang kita gunakan. Sebelum pelajaran kita tutup, saya minta salah satu dari kalian, mungkin wakil ketua kelas ada? Kalau wakil ketua kelas ada, mungkin wakil ketua kelas bisa memimpin kita untuk keluar. Silakan. Dan teman-teman, mari kita berdoa. Sampai berjumpa di